Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang-orang yang sedang melaksanakan tadarus Al-Quran. Apakah kalian pernah melakukannya? Tadarus itu apa sih? Lalu apa keutamaan tadarus, terutama di bulan Ramadan ini? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang tadarus Al-Quran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna tadarus Al-Quran, memahami ketentuannya, juga memahami tentang keutamaannya. Anak-anak, apa sih makna dari tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya adalah mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan tadarus Al-Quran berarti mempelajari, meneliti, menelaah Al-Quran atau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Atau singkatnya adalah mempelajari Al-Quran. Kegiatan tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama. Tentu akan lebih bersemangat jika tadarusnya bersama-sama ya, meskipun sebenarnya tidak ada salahnya untuk melakukannya sendiri. Kemudian, tempat pelaksanaannya untuk tadarus ini bisa dilakukan di rumah. Kalau mau dilaksanakan secara bersama-sama, kalian bisa ajak orang tua, adik, atau kakak kalian. Kemudian bisa juga dilakukan di musola atau masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di musola atau masjid setelah sholat tarawih, atau jika hari biasa bisa dilakukan setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Kemudian bisa juga dilaksanakan di sekolah. Biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Tiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Anak-anak, membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan, karena membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab atau buku yang lainnya. Adapun ketentuan membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu, agar kita terbebas dari hadas. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian laksanakan di tempat yang bersih ya. Jangan baca di kamar mandi, dekat tempat sampah, atau tempat-tempat kotor yang lainnya. Kemudian berbusana atau berpakaian bersih dan menutup aurat dengan rapi dan sopan. Selanjutnya dianjurkan menghadap kiblat, tapi jika tidak tahu boleh menghadap kemana saja. Ini hanya anjuran jika kalian sudah mengetahui arah kiblatnya. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Khawatir banyak yang salah. Selanjutnya membaca dengan bersuara sedang, tidak perlu berteriak-teriak. Selanjutnya tidak berbicara dengan bersenda gurau atau bercanda. Nah, itulah beberapa ketentuan dalam membaca Al-Quran.
Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh yang sudah mahir, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Tadarus Al-Quran mengandung banyak sekali manfaat atau keutamaan. Antara lain adalah seperti berikut. Pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Selanjutnya, memperlancar membaca Al-Quran karena kita sering melakukannya ya. Selanjutnya adalah terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Kemudian, kita juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis berikut ini. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, luar biasa ya kalau kita membaca Al-Quran. Alif Lam Mim itu dihitung 3 huruf, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Satu ayat saja yang kita baca, sudah banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Wah, jadi semakin semangat ya untuk tadarus Al-Quran. Nah, keutamaan berikutnya adalah memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Jika kita sering melaksanakan tadarus, maka kita akan banyak mengetahui ilmu tentang Al-Quran. Selanjutnya adalah jika kita sering tadarus, maka kita akan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya keutamaan tadarus Al-Quran. Sayang sekali jika kita melewatkan amalan tersebut. Teristimewa lagi ketika pada bulan Ramadan. Semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya di malam ke-17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran ini juga dinamakan Nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, oleh karena itu kita harus selalu tadarus Al-Quran ya, karena sayang sekali jika kita melewatkannya, terutama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna tadarus Al-Quran serta mempraktekkan tata cara tadarus Al-Quran. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.